Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semuanya baik-baik saja ya. Semoga nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik. Jadi, hari ini kelas 3 akan belajar dengan kelas 5 karena guru dari kelas 3, Ibu Evi, tidak bisa hadir karena dia sedang sakit. Jadi, pembelajaran kita hari ini semoga berjalan dengan baik. Anak-anak kondusif ya, jangan berantem dengan teman-temannya dan belajar dengan serius. Sebelum kita belajar, Ibu akan cek kehadiran dulu. Kelas 3 hadir semua? Hadir, bagus. Kalau kelas 5, ya anak-anak ibu semuanya rajin ke sekolah ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini akan Ibu pimpin dari depan. Nah, semua kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu mengapa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu? Ya, kenapa Teresia? Ya, benar sekali, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati sama Tuhan dan semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak ibu semua, siapkan bukunya ya. Untuk kelas 3 buka buku siswanya halaman 4 dan kelas 5 buka bukunya di halaman 2. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kelas 3, Ibu akan suruh dulu kelas 5 baca terlebih dahulu bukunya di halaman 2. Di situ terdapat sebuah gambar, juga teks. Anak-anak semua, Ibu yang kelas 5 baca dan pahami. Nanti Ibu akan bertanya apa sih dari isi teks tersebut. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya untuk materi kelas 3. Untuk kelas 3 kita hari ini belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tahu tidak, terdapat banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Nah, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat beragam. Makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda-beda. Tapi pada umumnya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, berjalan, bernafas, berkembang biak, juga peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke buku kita di halaman 4, yaitu kita disuruh ayo mengamati. Kita disuruh untuk mengamati apa yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, di buku tersebut ada gambar apa saja? Ya, benar sekali, ada gambar cicak dan ikan. Nah, cicak merupakan salah satu makhluk hidup yang berupa hewan, begitu juga dengan ikan. Nah, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kalian pernah melihat cicak bergerak? Ya, dia merayap di dinding. Nah, cicak juga membutuhkan makanan. Dia memakan nyamuk. Nah, di sini terdapat lagi, kita tanya lagi, apa sih yang bisa kita tuliskan dalam titik-titik tersebut? Ya, apa tadi? Berkembang biak. Cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang untuk yang bagian ikan, anak-anak ibu semua yang kelas 3, Ibu tugaskan untuk menuliskan ciri-ciri ikan dalam buku latihan kalian semua ya. Nanti Ibu akan tanya lagi dan kita bahas secara bersama-sama apa sih ciri-ciri hewan ikan tersebut. Sekarang Ibu akan pindah ke kelas 5. Nah, kelas 5 sudah siap semuanya membaca? Sudah? Ya, apa yang dapat kalian ingat dari apa yang kalian baca tadi? Ya, di situ menceritakan tentang seekor kelinci. Kelinci juga termasuk makhluk hidup yang termasuk ke dalam hewan. Dia memiliki bulu yang tebal, memiliki gerak-gerik yang lincah, dan dia juga dapat melompat. Anak-anak ibu tahu mengapa kelinci dapat melompat? Ya, karena dia
organ gerak. Nah, kita lebih lanjut baca lagi ya di organ gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu memiliki alat gerak sehingga dia dapat bergerak, melompat, berlari, berenang, bahkan memanjat. Nah, bergerak itu dinamakan dengan bergerak yaitu ketika kita berubah posisi, atau bisa saja tangan kita yang melakukan gerakan. Alat gerak pada hewan dan manusia biasanya terbagi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, dalam bacaan tadi sudah disebutkan kan apa saja alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, sekarang bertanya apa alat gerak aktif? Ya, benar sekali. Alat gerak aktif yaitu otot. Kalau alat gerak pasif, ya tulang. Tulang merupakan alat gerak yang pasif. Nah, ketika kedua alat ini bergerak secara bersama, ketika otot dan tulang bergerak secara bersama, itu merupakan membentuk suatu sistem yang disebut dengan apa? Ya, sistem gerak. Tanpa adanya alat gerak atau organ, kita itu tidak dapat bergerak. Kita tidak dapat melompat, kita tidak dapat berbicara, kita tidak dapat berjalan, kita tidak dapat berenang, dan sebagainya. Nah, itu tadi ya sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang Ibu akan kalian tugas 5 baca kembali ya. Nanti Ibu akan kasih soal dan kalian akan menjawab. Untuk kelas 3 udah siap untuk menuliskan ciri-ciri pada ikan? Ya, kita akan bahas ya. Apa yang dapat kalian tuliskan? Iya, benar sekali. Kalau ikan itu juga dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dia juga membutuhkan makanan. Dia juga bernafas di air dengan menggunakan insang. Nah, kalau ikan berkembang biak dengan cara apa? Ya, bertelur juga. Jadi, cicak dan ikan itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dengan cara berkembang biak secara bertelur. Cicak berkembang biak dengan bertelur, ikan juga berkembang biak dengan bertelur. Nah, Ibu akan kasih evaluasi kepada kalian semua. Untuk kelas 3 dan kelas 5, Ibu akan kasih evaluasi dan dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh saling bekerja sama ataupun mencontek. Soal-soalnya akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan ketika sudah selesai nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, dilihat dulu evaluasi yang Ibu kasih tadi. Ada yang mau ditanya? Iya, dikerjakan itu 1 sampai 5. Dipilih jawaban yang paling benar. Jika jawabannya yang paling benar itu A, maka boleh disilang ataupun dilingkari. Sudah mengerti semuanya? Ya, Ibu kasih waktu ya. Sudah siap dikerjakan semuanya? Kelas 3 udah siap? Kalau kelas 5? Nah, kita bahas dulu dari kelas 3 ya, terlebih dahulu. Apa soal pertama? Ya, ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah, jawabannya apa? Ya, benar, B, bergerak. Karena apa tadi yang dijelaskan? Setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Sekarang siapa yang salah? Benar semua. Oke, benar semua. Sekarang lanjut ya ke nomor 2. Kadal, cicak, dan bunglon bergerak dengan cara, ya benar sekali, C, melata. Jadi cicak, kadal, dan bunglon itu bergerak dengan cara melata, bukan dengan terbang ya. Ya, kita lanjut ke nomor 3 ya. Cicak dan ayam mempunyai persamaan dalam berkembang biak, yaitu dengan cara, nah dari materi tadi Ibu jelaskan cicak tadi berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Berarti jawabannya adalah
Ya, C bertelur. Ada yang salah? Tidak, baiklah anak ibu pintar semua. Sekarang lanjut ya, nomor 4. Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kecuali berarti yang bukan berkembang biak dengan cara beranak. Jadi jawabannya adalah D, jangkrik, karena jangkrik itu berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut ya, yang soal nomor terakhir. Di bawah ini yang merupakan hewan yang memiliki jenis makanan yang sama adalah, kita disuruh milih. Jawabannya adalah, ya benar sekali. Jawaban itu adalah A, sapi dan marmut. Sapi dan marmut itu sama-sama memakan rumput-rumputan. Siapa yang benar semua? Ya, Teresia pintar sekali, dia benar semua. Tepuk tangan pada Teresia. Sekarang ibu lanjut lagi kelas 5 ya. Untuk anak-anak kelas 3 jangan ribut dulu ya. Untuk yang salah tadi boleh diulang kembali pelajarannya biar nanti bisa ujian semester kalian itu sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang kelas 5 ya. Bergerak adalah salah satu dari, ibu tadi jelaskan bergerak itu apa? Iya, benar, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di sini jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2 ya. Organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk apa? Ayo. Ya, benar, berjalan. Jadi alat gerak pada hewan itu berguna untuk berjalan. Dilanjut ke nomor 3 ya. Organ gerak pasif pada hewan adalah, tadi ada 2 kan, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, yang ditanya itu pasif. Kalau pasif tadi ibu jelaskan apa? Ya, benar sekali, tulang. Jadi tulang itu jika tidak dibantu dengan otot, dia tidak akan dapat bergerak dengan sendirinya. Lanjut ke nomor 4 ya. Contoh gerak hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah, yang merupakan bergerak dengan cara melompat apa saja? Iya, D, kanguru dan katak. Kanguru itu juga bergerak dengan cara melompat, sama seperti katak. Yang terakhir ya, kita jawab yang terakhir. Berikut ini adalah hewan-hewan yang bergerak dengan cara terbang, kecuali. Ada tanda kecuali, berarti yang bukan termasuk terbang dengan, bukan hewan yang bergerak dengan cara terbang. Apakah itu? Ya, B, rusa. Rusa itu tidak bergerak dengan cara terbang. Siapa yang benar semua? Adi. Tepuk tangan pada Adi. Ada lagi? Oh, Gavin juga. Tepuk tangan pada Gavin. Nah, pembelajaran kita itu telah selesai sampai di sini. Apa yang kita pelajari hari ini, baik kelas 3 maupun kelas 5, kalian pelajari kembali ya di rumah, biar nanti saat ujian semester kalian itu bisa menjawab dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus juga. Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3 dan organ gerak manusia dan hewan pada kelas 5. Untuk minggu depan mungkin kelas 3 sudah belajar dengan Ibu Evi. Kita doakan agar Ibu Evi cepat pulih dari keadaannya. Jangan lupa berdoa untuk Ibu Evi ya. Dari pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah mengerti? Ya, puji Tuhan, semuanya sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Tapi ingat apa yang Ibu katakan tadi, tetap belajar di rumah agar di saat ujian nanti nilainya baik. Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada kelas 5. Untuk kelas 3 tidak ada tugas ya, karena mungkin minggu depan sudah belajar bersama Ibu Evi kembali. Untuk kelas 5 tugasnya ada di halaman 4. Nanti kalian kerjakan ya, minggu depan kumpul kembali. Boleh bekerja sama asal tidak saling mencontek. Anak-anak ibu semua mengerti?
nanti kalian pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan baik dan sehat, bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Anak-anak ibu jangan ketika sudah pulang jangan singgah-singgah di tempat lainnya, langsung pulang dan salam pada kedua orang tua. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat siang.